Kakak baru saja sampai. Sudah rindu pada Abi. Tidak, bukan begitu. Aku hanya ingin tahu siapa yang menyimpannya. Ngomong-ngomong, apa yang kau dan Pura putuskan tentang pernikahan kalian? Oh iya Kak, kenapa Abi tidak kesini mengantar kakak? Aku sudah bilang dia harus mengantar nenek ke dokter. Tapi tadi katanya ada pemotretan. Iya, itu juga benar. Dia harus mengantar nenek ke dokter sebelum datang ke pemotretan itu. Dia bisa terlambat ke pemotretan. Kalau begitu, kita antar saja nenek ke dokter. Biar aku telepon Abi. Jangan Bulbul, sudah Tidak apa-apa, biar aku yang telepon dia. dengarkan aku dulu. Kakak menyembunyikan sesuatu ya? Apa yang kakak sembunyikan? Ayo beritahu. Aku akan memberitahu. Aku sudah meninggalkan dia untuk selamanya. Kakak? Bulbul, aku tidak punya pilihan. Tanu sedang mengandung anaknya Abi. Maksud kakak? Iya, Bulbul. Kalau aku tidak meninggalkannya, maka Tanu tidak akan bisa menikahinya dan anaknya tidak akan mendapatkan pendidikan yang baik. Itulah sebabnya kenapa kebingungan tentang kehamilanku bisa terjadi. Hasil tes itu sebenarnya hasilnya Tanu. Aku berusaha jangan lakukan itu, Bulbul. Aku berusaha untuk meyakinkan nenek. Aku meyakinkan nenek untuk... Ibu, hati-hati, Bu. Hati-hati, Bu. Ibu, semuanya baik-baik saja. Semua baik-baik saja, Bu. Percayalah. Kau tidak memberitahu ibu, nak. Kenapa? Kenapa kau simpan semuanya sendirian? Setidaknya kau bisa memberitahu ibu. Jangan memikirkan semua ini, Bu. Ini demi kesehatan Ibu. Apa yang ibu pikirkan? Pernikahanmu sudah berakhir. Kau meninggalkan suamimu di rumah dan kau mengatakan kalau semuanya baik-baik saja pada ibu. Hah? Mana cincinmu? Mana cincinmu? Dan kau juga sudah tidak memakai sindur. Tanda wanita sudah menikah. Kau juga meninggalkan rumah mertuamu. Apa ini, Pragya? Apa pernikahanmu? Pernikahanmu hancur. Bagaimana ini? Pragya, apa kau tidak sadar? Kau sadar apa yang terjadi? Ibu Bagaimana sudah, jangan ini, Pragya? khawatir, Bu. Hah? Jangan khawatir. Aku mohon, Bu, jangan khawatir. Bagaimana ibu Sudah. tidak khawatir? Hah? Jelaskan pada ibu. Ibu sangat berharap ketika kau menikah. Nenek Abi saat datang kemari dan mengajakmu bertunangan dengan cucunya, kau bahkan menolak dia. Itu artinya mereka sudah menipu kita. Mereka telah menipu kita. Aku tahu, Abi selalu ingin bisa menikahi Tanu. Dia sekarang meninggalkanmu. Diam! Ibu, Jangan menyela ibu. Selama ini kalian sudah menyembunyikan kebenaran. Kenapa kalian membohongi ibu seperti ini? Ibu. Kau jahat, Pragya. Kau tahu bagaimana perasaan ibu. Kenapa kau biarkan mereka menipumu? Ibu tidak akan tinggal diam. Ibu akan membalas mereka, Pragya. Ibu akan membalas mereka. Ibu. Tidak. Ibu tidak akan menangis. Kau juga tidak boleh ke sana. Biar ibu yang ke sana. Ibu. Ibu. Sarla, ini sudah... Ibu, tolong berhentilah. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, Bu. Dia sangat menyesalinya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ibu, masalahnya akan bertambah buruk kalau Ibu pergi ke sana. Apa kau sudah gila? Kenapa kau hentikan ibu? Kalian menikah bukan berdasarkan cinta. Ibu memilih Abi untukmu. Ibu tidak bisa membungkam setelah apa yang dia lakukan. Perkawinanmu ditetapkan oleh dua keluarga. Nenek Abi datang kemari dan ingin menikahkan kalian. Dan kau bahkan menolak Abi saat itu. Karena kau memikirkan kalau kau tidak cocok dengan pemikiran Abi. Kalian tidak cocok, tapi kalian tetap menikah. Itu karena ibu.
Ibu telah meyakinkanmu kalau Abi adalah suami yang baik untukmu. Dan neneknya sangat sayang padamu. Tapi apa yang mereka lakukan sekarang padamu, Pragya? Apa? Dia menyakitimu. Ibu, Aku tidak menyangka kalau mereka membuangmu seperti ini. Ibu tidak tahu yang sebenarnya. Sarla, apa pernikahan Pragya sudah berakhir? Tanyakan langsung padanya, Bu. Dia telah meninggalkan rumah dan meninggalkan semuanya. Dia tidak akan pernah kembali ke rumah pernikahannya, Bu. Dia tidak akan kembali ke sana. Dia akan meninggalkannya. Dia harus tinggal di sini bersamaku. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku akan ke sana. Aku akan minta penjelasan dari keluarga Abi. Aku tidak akan tinggal diam. Tidak, Bu, sudah. Ibu tidak tahu keseluruhan ceritanya, Bu. Abi tidak bersalah. Dia mencintaiku dan aku juga mencintainya, Bu. Dia hanya membuat satu kesalahan. Apakah Ida sudah gila? Kau masih merasa dia mencintaimu? Apa kau gila, Pragya? Dulu, kau mengajar mahasiswa di kampus. Kau tahu tidak? Mereka itu sangat licik. Mereka mengambil keuntungan dari kesederhanaanmu. Kau tidak sadar, Pragya. Mereka pikir mudah membodohimu. Ibu tidak akan tinggal diam. Ibu akan bicara pada mereka. Ibu ingin tahu kenapa dia membodohimu. Ibu tidak akan tinggal diam. Ibu akan pergi dan bicara pada mereka. Ibu ingin tahu kenapa mereka menipu anak ibu. Pernikahan itu bukanlah lelucon. Ibu sudah menikahkan anak ibu dengan dia. Tapi apa yang dia lakukan padamu? Kenapa dia melakukan ini padamu? Kenapa? Kenapa dia tega berbuat seperti ini pada dirimu, Pragya? Pada keluarga kita? Ibu tidak akan tinggal diam. Ibu akan membalasnya. Ibu akan ke sana. Ibu akan cari tahu apa jawaban mereka. Ibu, tolong. Nenek, tolong hentikan Ibu. Ibu terlalu marah Tidak, sekarang. aku tidak akan menghentikannya. Dia melakukan sesuatu yang benar. Kalau aku jadi ibumu, aku akan lakukan hal yang sama. Bajai! Berhenti. Antarkan aku ke bandara. Ibu, tolong hentikan, Bu. Kita akan bicarakan ini setelah Ibu tenang. Ibu, kumohon, Ibu. Kak, sekarang kita harus bagaimana? Ayo kita pergi ke sana. Iya. Bajai, berhenti. Bajai. Daljit, sampai kapan kau akan seperti ini? Ayo makanlah. Aku tidak ingin makan apa-apa. Di mana kalian? Di mana anggota keluarga Mehra? Kalau kalian berani mengusir Pragya dari sini, kalian juga harus berani menghadapiku. Sarla, kami tahu kau marah sekali. Dan kami juga sadar apa yang kau lalui. Kau tidak mungkin mengerti. Kau tidak bisa mengerti bagaimana marahnya aku. Perasaanku sakit sekali. Kau tidak mengerti karena kau tidak punya anak perempuan. Aku yang melahirkan dia dan aku yang sudah membesarkan dia. Dengan rasa kasih sayang aku membesarkannya dan memberikannya padamu di sini. Aku nikahkan dia dengan cucumu. Tapi apa yang kau lakukan padanya? Seorang menantu perempuan tidak akan pernah bisa menjadi anak perempuan di sini. Buktinya kau usir dia karena kau tidak pernah menyayangi dia seperti anakmu. Iya, Sarla. Kau memang benar bahwa menantu perempuan tidak akan pernah jadi anak perempuan. Tapi percayalah padaku, mungkin aku tidak sesakit dirimu, tapi aku juga merasakan sakit. Kalau memang kau merasakan sakit itu, kenapa kau membiarkan ini terjadi pada Pragya? Aku sudah berusaha. Aku berusaha meyakinkannya agar tidak pergi. Kau berusaha menghentikan dia? Bohong! Kalau memang kau benar-benar menghentikan itu, kenapa kau biarkan dia keluar? Kalau memang kau berusaha untuk menahannya, kau tahu tidak, kau ingat tidak? Dulu dia tidak mau menikah dengan cucumu, tapi kau meyakinkannya. Tapi kenapa sekarang kau tidak meyakinkan dia untuk tetap di sini menjadi istri Abi? Aku sudah mencoba keras untuk menghentikannya, tapi dia tidak mau Kau dengar. pasti bohong. Kau tahu, aku menikahkan anakku dengan Abi itu karena kau. Harusnya sekarang Pragya itu jadi tanggung jawabmu. Aku tidak tahu
Kenapa keluarga ini memiliki pikiran jahat pada Pragya? Aku selalu percaya pada kalian. Kalian pasti bisa membuat anakku bahagia di rumah ini. Tapi kalian semua tidak pernah memberikan itu pada anakku. Dulu aku tanya pada kalian, apakah anakku di sini akan bahagia? Ternyata kalian bohong, dia tidak pernah bahagia. Kalian tidak pernah memberikan kebahagiaan itu pada Pragya, iya kan? Ayo katakan sesuatu, jangan diam saja. Dulu kau katakan padaku, aku tidak punya hak menyakiti menantuku. Tapi sekarang apa? Kenapa kau berani menyakiti menantumu sendiri seperti itu? Kau tahu bagaimana perasaannya? Dia itu bukan boneka. Dia punya perasaan. Dia sakit. Apa kau tidak memikirkan itu? Sarla, semua yang kau katakan itu memang benar. Aku minta maaf padamu atas nama seluruh keluargaku. Jangan minta maaf padaku. Aku tidak akan memaafkan siapapun sebelum aku tanyakan ini pada cucumu sendiri. Dia orang yang sudah menikahi anakku. Sekarang di mana dia? Di mana cucumu itu? Mana cucu kesayanganmu itu? Kenapa dia tidak berani menghadapiku? Bintang Rock, Abhishek Premehra, panggil dia kemari. Tuan Abhishek Premehra. Aku ingin tahu apa yang dilakukan anakku sampai dia kau hukum seperti ini. Dia memberi kehormatan pada keluargamu. Tapi kenapa? Kenapa dia kau hukum sebagai gantinya? Kenapa kau tega melakukan ini? Dulu aku bangga sekali padamu. Aku banyak berharap kalau anakku bisa hidup bahagia karena menikah denganmu. Tapi apa? Apa yang kau lakukan pada anakku? Kau telah menikahinya dan membawanya ke dalam rumah ini. Kau rela menerima dia sebagai istrimu. Tidak ada yang memaksamu untuk menikahinya. Bahkan dia mencintai keluarga ini seperti keluarganya sendiri. Dia menghormatimu, Abi. Dia sangat menghormati kalian. Kalau kau tidak mencintainya, jangan rendahkan dia seperti ini. Kalau kau tidak bisa mempertahankan hubunganmu, setidaknya kau tidak memasukkan hubungan yang tidak sah dengan wanita lain. Tunggu dulu, Bibi. Hubunganku dengan Abi itu bukan tidak sah. Dan yang kedua, tidak pantas kalau Bibi bicara seperti itu pada Abi. Karena anak Bibi sendiri yang ingin aku menikah dengan Abi. Sebaiknya kau pergi dari sini, Tanu. Kenapa? Sekarang aku punya hak untuk membelamu, Abi. Diam, Tanu! Kenapa aku harus selalu diam? Kita ini saling mencintai, Abi. Kenapa semua orang jadi punya masalah dengan itu? Pertama, Pragya mencoba memisahkan kita. Dan sekarang ibunya yang bilang kau tidak bertanggung Diam, jawab. Tanu! Kau tidak boleh mengatakan apa-apa sekarang. Bibi Sarla ini sudah seperti ibu kandungku sendiri, mengerti? Kau bilang apa? Aku seperti ibumu. Kau bahkan mengatakan itu padaku. Kau tahu pentingnya seorang ibu. Seorang ibu mengandung anaknya di rahimnya selama 9 bulan. Dan dia yang membawanya ke dunia ini. Dia yang mengajarnya berjalan. Dia mengajarnya untuk menghadapi dunia ini.
Apalagi kalau anaknya itu seorang perempuan. Seorang ibu hanya punya satu impian pada anaknya. Dia ingin anaknya bahagia setelah menikah dan dia ingin kalau anaknya disayang oleh suaminya. Tapi apa yang sekarang dilakukan oleh suaminya sendiri? Kau sudah menghancurkan semua impianku. Aku sudah menganggapmu seperti anakku sendiri. Aku mengatakan pada Bulbul dan Pragya kalau kau adalah anakku. Kau tidak pernah menganggapku sebagai ibumu. Buktinya kau hanya pura-pura bicara begitu. Kau bahkan menyakiti perasaanku dengan cara menyakiti anakku seperti ini. Kalau kau menganggap aku ibumu, lakukan ini. Kau tidak akan menyakiti anakku. Tapi aku tidak akan khawatir. Aku akan minta pada Tuhan. Aku tidak ingin punya anak laki-laki sepertimu. Daripada aku punya anak sepertimu, lebih baik aku tidak diberikan anak sama sekali. Tapi sekarang aku puas. Karena sekarang kau bukan lagi bagian keluargaku. Kau sudah menyakitiku. Aku tidak akan menerimamu sebagai menantuku lagi. Kau sudah menipuku. Kau sudah mengejek rasa kasih sayangku. Kau tidak menganggap aku sebagai ibumu. Kau bohong bicara begitu, Abi. Kau bohong. Bulbul, karena laki-laki inilah Pragya menjadi sedih sepanjang hidupnya. Dia sudah membohonginya, dia membohongi kita semua, Bulbul. Kenapa kau menikahi Pragya saat itu? Pragya sering ditolak oleh pelamarnya. Tapi aku terbiasa dengan itu. Tapi kenapa kau setuju saat menikahi Pragya? Kalau akhirnya kau ingin menikahi Tanu. Mungkin aku sedih, tapi tidak akan berkepanjangan. Pragya bisa tinggal di rumahku untuk selama-lamanya. Itu tidak masalah untukku. Tapi dia lebih memilih menikahimu dan dia kembali dari sini. Itu yang membuat hidupnya akan hancur, Abi. Kenapa? Kenapa kau menikahinya, Abi? Kenapa? Kenapa kau tidak menolaknya saat itu? Kenapa kau hancurkan hidupnya seperti ini, Abi? Kenapa? Kenapa kau menikahinya? Bulbul, tanyakan padanya. Kenapa dia setuju menikah dengan Pragya saat itu? Kenapa dia hancurkan hidupnya seperti ini? Ibu, tega sekali dia melakukan ini pada Pragya. Ibu, aku... Jangan sentuh aku. Kau tidak pantas untuk menyentuhku, Abi. Karena kau yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada Pragya. Kalau bukan karena nenekmu. Sekarang aku sudah memberimu pelajaran, Abi. Aku benar-benar membencimu, Abi. Aku sangat membencimu. Aku tidak bisa memaafkannya. Aku tidak akan memaafkannya. Ibu, tanyakan padanya kenapa dia lakukan ini pada Pragya. ayo Bu, Robin, duduk. cepat ambilkan air. Sudah Kenapa Bu, dia lakukan ini? sudah Bu. Tenang Bu, tenang. Minum Bu. Sarla. Tidak ada yang ingin ini terjadi. Kita semua sedih atas apa yang terjadi. Bahkan Pragya tidak ingin ini terjadi. Kalau dia mau, dia bisa saja mempertahankan haknya. Tapi karena sifat baiknya, maka dia tidak melakukannya. Dia sudah membuat pengorbanan yang sangat besar. Dia sudah memilih kehidupan bayi yang tidak bersalah di atas kebahagiaannya. Dia memikirkan bayinya Tanu. Sedangkan cucuku lupa dengan nilai-nilai yang kutanamkan pada dirinya. Tapi anakmu
dia tidak melupakan nilai-nilai yang kau tanamkan pada dirinya. Dia tidak melupakan itu, meski dia tahu itu bukan kesalahannya. Dia mengorbankan kebahagiaannya sendiri dan memutuskan agar bayinya mendapatkan semua hak-haknya.